Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kunasi Fitri. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang CHF yang merupakan tugas dari KM ketiga. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi CHF merupakan salah satu masalah kesehatan dalam sistem kardiovaskuler yang angka kejadiannya terus meningkat. Menurut WHO 2013, 3.000 penduduk Amerika Serikat menderita CHF yang terdapat 1,5% sampai 2% kejadian kasus. Kemudian di Eropa dan Jepang itu masing-masing terdapat sekitar 6 juta dan 2,5 juta kasus hampir setiap tahunnya di seluruh dunia. Kita masuk dalam tinjauan teori. Yang pertama itu ada definisi. Definisi gagal jantung kongesif adalah keadaan ketika jantung tidak mampu lagi memompa darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada kondisi tertentu, sedangkan tekanan pengisi ke dalam jantung masih cukup tinggi. Kemudian ada 4 etiologi. Yang pertama itu ada difusi miokard, yang kedua ada systolic overload, yang ketiga diastolic overload, dan keempat ada demand overload. Masuk yang ketiga itu ada anatomi jantung. Jadi jantung itu memiliki aorta, kemudian ada arteri pulmonalis kiri, arteri pulmonalis kanan, kemudian ada vena cava superior, vena cava inferior, atrium kanan, atrium kiri, kemudian ada ventricle kiri dan ventricle kanan. Keempat itu ada manifestasi klinik, jadi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu gagal jantung kiri dengan tanda dan gejala itu kongesi pulmonal, dyspnea beraktivitas, kemudian batuk kering dan tidak berdahak, kemudian sementum berbusa, perfusi jaringan yang tidak memadai, oliguria dan nocturia, kemudian ada gangguan sistem pencernaan, kemudian pusing, sakit kepala, dan takikardia. Kemudian gagal jantung kanan itu data gejalanya adalah edema ekstremitas bawah, kemudian distensi vena leher dan estites, kemudian ada hepatomegali dan nyeri tekan pada kuardan, kemudian anoreksia dan mual dan kelemahan. Kemudian ada 4 kelas klasifikasi CHF. Yang kelas pertama itu tidak ada batasan, kelas kedua itu gangguan aktivitas ringan, kelas ketiga keterbatasan aktivitas fisik yang nyata, kelas keempat tidak ada melakukan aktivitas fisik. Kemudian terdapat 4 komplikasi. Yang pertama itu kematian, yang kedua edema pulmoner akut, yang ketiga shock kardiogenetik, dan keempat ada gagal atau infak paru atau gagal nafas. Ketujuh itu pathway CHF. Di sini ada 4 penyebab. Yang pertama itu malinformasi kongenital, itu dapat meningkatkan tekanan jantung, kemudian hipertrofi jantung dan kegagalan mekanisme pemompaan dan penurunan. Kemudian dari hipertensi itu dapat meningkatkan overload dan beban jantung, kemudian hipertrofi serabut otot jantung dan mekanisme kompensasi dan dapat meningkatkan kontraktivitas. Kemudian dari abnormalitas jantung itu dapat menurunkan kontraktivitas jantung dan sirkulasi sistemik. Kemudian dari penyakit arteri koroner itu terganggunya aliran darah dan otot jantung. Terjadi hipoksia dan asidosis, kemudian iskemia dan infak miokard. Dari keempat tersebut terjadilah gagal jantung. Kemudian gagal jantung itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu gagal jantung kiri, merupakan kegagalan memompa darah ke sistemik. Terjadilah hipoksia, kemudian penurunan kontraaktivitas jantung dan timbullah penurunan cardiac output. Kemudian metabolisme anaerob itu dapat menurunkan ATP dan fatigue dan timbullah intoleransi aktivitas. Kemudian dari hipoksia itu juga dapat menurunkan penumpukan darah di anasaska dan paru. Terus perpindahan cairan intersel ke intrastisel, kemudian timbullah kelebihan volume cairan. Timbul pada malam hari itu dapat terjadi gangguan pola tidur. Kemudian gagal jantung kanan itu darah kembali ke atrium, ventricle, dan sirkulasi paru. Kemudian jantung kanan hipertrofi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tekanan pulmoner meningkat, kemudian edema paru, penurunan ekspansi paru, kemudian sesak napas, dan timbullah pola nafas tidak efektif. Kemudian darah terkumpul di sistem perifer, kemudian meningkatnya volume darah dalam sirkulasi, dan timbullah infektif perfusi jaringan perifer. Kemudian tekanan aliran darah itu meningkat, terjadi influx vena cava dan peningkatan tekanan vena jugularis. Kemudian ke-8 itu ada pemeriksaan penunjang, ada beberapa. Yang pertama itu elektrokardiogram, kemudian uji stres, ekokardiografi,
kateterisasi jantung, radiografi dada, dan lain-lain. Kemudian ada 2 penelaksanaan medisnya, yang pertama itu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep asuhan keperawatan CHF. Yang pertama itu ada pengkajian yang berisi tentang identitas klien, riwayat kesehatan, pengkajian keperawatan. Kemudian yang kedua itu ada diagnosa. Di sini kita mengambil 3 diagnosa. Yang pertama itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Kemudian yang kedua itu ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Kemudian yang ketiga itu ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan preload, overload, atau perubahan kontraaktivitas. Kemudian yang ketiga itu ada intervensi. Intervensi adalah rencana suatu keperawatan. Yang keempat itu ada tindakan keperawatan atau implementasi. Dan yang kelima itu adalah evaluasi atau mengevaluasi tindakan keperawatan. Dan yang terakhir kita dapat menarik kesimpulan bahwa gagal jantung kongesif merupakan keadaan patofisiologis berupa kelainan fungsi jantung sehingga jantung tidak mampu memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Gejala yang muncul sesuai dengan gejala gagal jantung kiri diikuti gagal jantung kanan terjadi di dada karena peningkatan kebutuhan oksigen. Kemudian komponen discharge planning meliputi waktu kontrol, lanjutan perawatan selama di rumah sakit, batasan DIT, dan batasan aktivitas pada pasien CHF.